Gak usah canggih-canggih semuanya. Saya mau sikapnya itu sama kayak gue, sempurna. Bisa tolong sikap sempurna? Lo tuh cuma anak baru di sini ya, nggak usah sok tinggi. Lo tau, gara-gara gue ngobrol sama lo, leher gue jadi pegel. Di sini nggak ada yang boleh lebih tinggi daripada gue. Oh, dan ini, ngerasa cantik ya lo ya? Asal lo tahu ya, ini tuh sekolah, nggak usah pakai make up. Lo tuh cantiknya cuma pakai make up. Kalau dihapus make upnya, lo tetep cantik sih. Dah, nggak usah so manja, nggak usah so manja. Asal kalian tahu ya, yang ngebangun tempat ini adalah gue. Yang bikin gedung ini adalah gue. Yang nyangkut gue. Yang ambil semen gue. Gak usah pegang-pegang gue. Itu aja nangis. Siapa perempuan ini berani-beraninya mengganggu aku? Nama saya Aka Sandra Putranto, kenal? Bapak kabar. So baik banget. Palsu. Hai, ayo adik-adik, ayo. No, palsu. Hai, we're playing together. Tadi kita dimarah-marahin sendiri, terus pas datang dia kayak sok-sok baik gitu. Baik kok. Emang baik kok. Kalian tahu nggak siapa? Siapa tuh? Ini lupa kan? Kita harus kasih salam dong. Soalnya kita udah kedatangan ini. Sudah ada Mbak Cassandra Putranto, psikolog forensik kita. Seneng deh ada kalian semua di sini. Kita ngumpul di acara yang fenomenal, international, sensational. Di mana lagi kalau bukan di roaming? So pasti sensational. Bagaimana perjalanan jauh, Mbak? Deket. Capek, deket. Ya sama kayak kita semua yang ada di sini deket banget ya. Enggak. Kita tuh best friend forever. Emang kenapa sih, Mbak? Gak boleh kalau misalkan ada bullying kayak gitu di tempat? Karena dari yang kecil-kecil nanti menjadi bukit, nanti menjadi banyak ya. Jadi ada cikal bakal sikap, perilaku yang bisa membuat seseorang tidak bisa mengendalikan emosinya, lalu kemudian juga terjebak ke satu perilaku. Nah, masalahnya ada hukum. Ada hukum yang mengatur kita, ada yang boleh dan tidak boleh. Nah, kalau kita sudah melukai hati orang, yang kita tidak bisa mengendalikan diri kita dan akhirnya ada hukum yang dilanggar, nah itu nanti akan merugikan kita. Nah, itu akan menjadi kekerasan. Itu berarti cikal bakal kekerasan. Senioritas itu bisa jadi cikal bakal kriminalitas gitu? Nantinya udah pasti dong, nanti kalau dia akhirnya menyakiti orang, membuat orang lain terluka, hatinya, fisiknya, nah udah pasti dong nanti akan ada Berarti sesuai pelanggaran hukum. Oh, berarti sesuai dengan tema kita pada hari ini akan kita bahas adalah kriminalitas tanpa batas. Ternyata kan batasan kriminalitas di setiap negara juga beda-beda ya. Tapi ada satu kriminalitas yang saat ini sedang jadi perhatian sekali semua masyarakat yang ada di Indonesia. Itu adalah mengenai kekerasan terhadap anak. Ini apalagi sekarang kita banyak sekali mendengar isu tentang pedofilia ya yang beredar di masyarakat. Nah, untuk menghindarinya mungkin banyak sekali masyarakat yang perlu tahu nih dari sudut pandang psikologi ya. Ciri-ciri seorang yang mempunyai kecenderungan untuk menjadi seorang pedofil itu kira-kira seperti apa? Tidak ada ciri khas yang khusus spesifik ya? Nggak ada gitu, nggak ada tulisan jidatnya pedofil. Maaf boleh tolong jangan membahas soal jidat. Sini udah pakai poni, udah pakai portal, masih aja dibahas. Jadi nggak ada tandanya gitu. Ini nggak ada, tapi nggak ada celahnya kan ini? Nah, oke aman ya. Terus? Jadi nggak ada tandanya, nggak ada kelihatan apakah dia tinggi, apakah dia rendah, apa perilaku seperti itu jarang. Kita nggak bisa lihat. Dan yang paling penting, ini prinsipnya adalah ada gula, ada semut. Anak itu bagaikan gula dan semut itu akan mendatangi. Dan mereka pasti akan mencari pekerjaan-pekerjaan yang dekat. Hiro, ada gula, ada semut. Kamu gila, aku imut.
Nah, problematik utamanya adalah bahwa di Indonesia kekerasan atau kekerasan seksual terhadap anak itu justru banyak dilakukan oleh orang yang dikenal. Jadi 90% itu dilakukan oleh orang-orang yang dikenal. Keluarga, tetangga, guru, teman dan ini yang menjadi masalah sehingga akhirnya kita seringkali tertipu ya. Ada orang dengan anak kita pikir itu Bisa dipercaya ternyata ada niat-niat tertentu. Nah, problematiknya adalah tidak kelihatan dan mereka punya waktu yang sangat panjang untuk membujuk korbannya. Yang jelas korban-korban ini adalah biasanya korban-korban yang tidak dekat dengan keluarganya. Mohon maaf ya. Kenapa? Karena pasti mereka akan mencari korban-korban yang kecil kemungkinannya ketahuan, ya kan? Kalau misalnya anak ini dikit-dikit langsung lari kabur ke ibunya dan cerita, "Mama tadi aku diginiin," dan itu pasti tidak jadi korban. Ya. Oke, baik. Dan kita juga sudah mendengar nih kalau di Indonesia ini ada undang-undang terbaru yang katanya ini baru rancangannya ya, katanya pelaku pedofil itu akan dikenakan yang namanya hukuman berupa kebiri kimia. Nah, mungkin pemirsa juga pemirsa mungkin belum tahu kira-kira itu seperti apa. Kita lihat tayangannya berikut ini. Hukuman kebiri kimia atau kastrasi bagi pelaku pedofilia dianggap sebagai solusi untuk memberikan efek jera jangka panjang. Tetapi tahukah Anda bagaimana proses dari kebiri kimia ini? Kebiri kimia dilakukan dengan cara memasukkan bahan kimiawi anti-androgen melalui pil atau suntikan ke tubuh seseorang. Hal ini akan membuat seseorang kehilangan hasrat seksualnya. Kebiri kimia juga dapat berdampak percepatan penuaan tubuh karena cairan anti-androgen akan mengurangi kerapatan massa tulang, sehingga risiko tulang keropos menjadi tak terhindarkan. Sejumlah negara yang sudah memberlakukan hukuman kebiri kimia ini antara lain adalah Amerika Serikat, Moldova, Estonia, Australia, Korea Selatan, Selandia Baru, Israel, dan Rusia. Oke, tadi kita sama-sama sudah melihat seperti apa kebiri kimia itu dan ternyata di beberapa negara lain sudah diberlakukan ya. Kita mau tanya kalau di Rusia. Kalau di Rusia, pedofilia 4 kali lipat 10 tahun yang lalu. Dan pedofil ketika dia dari jail di Rusia kebiri bagi pelaku pedofil. Karena kalau pedofil dari jail, dia masih mau bikin pedofilia. 97% orang. Ya. Tapi kalau di negara yang lain? Ya, sebenarnya sih di India itu very bad ya. Tahun 2012 ada 38.000 case pedofilia di India. Dan di tahun 2014 itu jadi 90.000 cases. Tapi itu cuma yang ketahuan. Yang nggak ketahuan itu jauh lebih banyak daripada yang ketahuan. Dan tadi bilang kayak yang orang yang menjahat itu sebenarnya orang-orang dekat family kan. Tapi di Indonesia itu mungkin ada broken family atau dia gak bisa ke keluarga kan. Tapi India itu beda lagi, lebih parah lagi di India. Contohnya di India kan banyak joint family. Joint family itu kayak mommy, daddy, sepupu, uncle, auntie, everybody stay together. Terus kalau dijahatkan pedofil, terus kalau anak itu lari ke mami ya kan, terus dia cerita, oh om itu lakuin gitu sama aku. Terus mama malah bilang, kamu diam aja, kamu gak boleh omongin kayak gitu. Maksudnya walaupun dia dekat, tapi kayak social structure kayak gitu dia gak boleh bahas. Walaupun dia jahatin terus dia gak boleh bahas. Nah kalau kira-kira menurut Mbak Cassandra, kira-kira di Indonesia dengan adanya kebiri kimia ini apakah akan mempengaruhi nggak sih tingkat kejahatan pedofilia? Nah, yang jelas kalau kita sebutkan efektifkah kebiri kimia untuk mengurunkan angka kejahatan seksual, kami mungkin dari sisi komunitas psikologi agak ragu. Karena untuk melakukan atau menurunkan kejahatan seksual itu harus banyak yang dikerjakan. Satu tadi, meningkatkan hubungan komunitas antara ibu dan anak, meningkatkan pengetahuan anak untuk bisa menjaga diri sendiri, mengatasi masalah kebudayaan. Saya kira di Indonesia juga ada masalah kebudayaan tersebut. Ketika anak
aduh udah deh gak apa-apa deh, masih kecil gak apa-apa deh, yang penting ada yang bayarin. Dan itu banyak sekali loh ya, ketika diangkat anak asuh, ketika diangkat disayang gitu, dipenuhi kebutuhannya, ternyata sambil disayang itu ternyata ada maksud di maksud baliknya dibalik ya. itu, Baik, gitu. dan di sini saya punya data hasil pemantauan KPAI dari tahun 2011 sampai 2014 terjadi peningkatan yang signifikan. Tahun 2011 terjadi 2.178 kasus, 2012 ada 3.512 kasus, 2013 meningkat ke angka 4.311 dan 2014 menjadi 5.066 kasus. Nah, karena ini undang-undangnya masih berupa rancangan, jadi mau tidak mau nih kita nggak bisa sepenuhnya menyerahkan masa depan. Ini kita nih datanya nih. itu yang lapor loh ya. Yang lapor. Itu yang lapor. Masih banyak yang belum lapor, masih banyak yang ditutupi gitu. Jadi kembali lagi kita sudah terkejut dengan angka ini. Padahal angka ini saja pun belum mewakili. Belum sepenuhnya ya. Berarti tentunya kan biar bagaimanapun keluarga kita orang yang paling utama, yang paling terdepan untuk melindungi itu adalah keluarga. Maksudnya pemerintah juga kita nggak bisa sepenuhnya menyerahkan ke pemerintah menunggu kapan undang-undang ini selesai dirancangkan, selesai dicanangkan. Tapi yang paling utama adalah lindungi keluarga kita dengan cara dekati mereka, ya. Jangan kemana-mana. Selain satu ini, kita akan kembali lagi di Roaming yang so pasti sensational. Di tangan kanan rasanya berat sekali. Tangan kanan itu rasanya jadi ingin turun ke bawah. Kami bersama orang asing.